Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan Bu Sofi di pelajaran PPKN. Hai anak-anak, hari ini kita membahas soal dan jawaban persiapan USBN PKN ya. Nomor 1, di bawah ini yang tidak termasuk dalam ciri civil society adalah A. Memiliki harapan realistis, B. Keanggotaan bersifat sukarela, C. Mandiri terhadap negara, dan D. Swadaya. Jawabannya apa anak-anak? Yang paling benar adalah Do. Ciri-ciri dari civil society antara lain ada 3. Memiliki harapan realistis, keanggotaan bersifat sukarela, dan mandiri terhadap negara. Nomor 2, seseorang yang tidak memiliki SIM pada saat mengendarai sepeda motor termasuk tindakan A. Kejahatan, B. Pelanggaran, C. Perdata, D. Pidana. Yaps, jawabannya adalah B. Pelanggaran. Seseorang yang tidak memiliki SIM pada saat mengendarai sepeda motor termasuk tindakan pelanggaran. Oke, nomor 3, globalisasi adalah suatu proses di mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi bagi individu dan masyarakat di daerah lain. Merupakan pendapat dari A. Hamijoyo, B. Emil Salim, C. Albrow, dan Do. Joe Huxley. Jawabannya apa? Yaps, Do. Joe Huxley. Yang keempat, menurut K.C. Ware 1975, konstitusi adalah A. Konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum. B. Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintahkan dalam pemerintah suatu negara. C. Konstitusi adalah suatu sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Do. Konstitusi merupakan pedoman bagi penyelenggaraan negara. Jawabannya apa anak-anak? B. Yang paling benar, K.C. Ware. Oke, yang kelima, era kebebasan pers dimulai pada masa A. Orde Baru, B. Orde Lama, C. Orde Reformasi, dan Do. Semua benar. Jawabannya adalah C. Era kebebasan pers dimulai pada masa reformasi. Nomor 6, yang tidak termasuk dalam cara memotivasi diri untuk berprestasi yaitu A. Mudah putus asa, B. Siap berkompetensi, C. Selalu ingin tahu, dan Do. Selalu optimis. Jawabannya? Yaps, A. Sikap yang termasuk dalam cara memotivasi diri untuk berprestasi adalah selalu ingin tahu, optimis, dan sikap kompetensi. Sekarang nomor 7, norma yang mempunyai sanksi tegas adalah A. Agama dan kesusilaan, B. Kesopanan dan hukum, C. Hukum dan agama, Do. Kesopanan dan kesusilaan. Menurut kalian, apa jawabannya? Yaps, C. Hukum dan agama. Nomor 8, mereka yang berdasarkan hukum tertentu adalah anggota dari suatu negara atau mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara atau dapat melalui proses netralisasi disebut dengan A. Penduduk, B. Bukan penduduk, C. Bangsa, D. Warga negara. Jawabannya Do. Warga negara. Nomor 9,
Norma kesusilaan bersumber dari A. Tuhan Yang Maha Esa, B. Hati nurani, C. Masyarakat, dan D. Negara. Apa jawabannya? Yaps, B. Hati nurani. Nomor 10. Untuk menjamin hak-hak anggota warga masyarakatnya, terutama warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasanya, merupakan fungsi konstitusi menurut Juniarto. Jika ditinjau dari A. Jenisnya, B. Tujuannya, C. Penyelenggaraan pemerintahannya, D. Bentuknya. Apa jawabannya? Yaps, B. Menurut Juniarto, fungsi dari konstitusi ditinjau dari tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga masyarakatnya, terutama warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasanya. Nomor 11. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 27 ayat 1, B. 3 ayat 1, C. 1 ayat 3, dan D. 1 ayat 1. Jawabannya adalah C. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Nomor 12. Istilah konstitusi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu A. Constituer, B. Constitution, C. Constituent, dan D. Constitui. Yaps, jawabannya adalah D. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang artinya menetap atau membentuk. Dalam bahasa Belanda disebut constitute, sedang dalam bahasa Inggris constituent. Nomor 13. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam terdiri dari A. Dana alokasi umum, B. Hasil pajak daerah, C. Dana perimbangan, D. Hasil pengolahan kekayaan alam yang dipisahkan. Jawabannya apa? A. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam terdiri dari ada dua, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 14. Melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan peraturan perundang-undangan disebut A. Interpelasi, B. Angket, C. Dana stimulasi, dan D. Pajak. Jawabannya adalah B. Angket. Yang ke-15. Salah satu urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di era otonomi dewasa ini adalah dalam bidang A. Ekonomi, B. Pertahanan, C. Kebudayaan dan pendidikan. Jawabannya adalah B. Bidang pertahanan tidak termasuk dalam kebijakan desentralisasi. 16. Keterlibatan emosi dan mental seseorang dalam situasi kelompok yang memberi semangat untuk mendukung tujuan-tujuan kelompok dan turut serta bertanggung jawab kepada kelompok merupakan pengertian partisipasi berpendapat dari A. James Ederson, B. Davis, C. Thomas, dan D. I.R. Soekarno. Jawabannya adalah B. Yang ke-17, negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak kodrati yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk A. Persatuan dan kesatuan bangsa, B. Kebebasan dalam bertindak, C. Kebaikan umat manusia, dan D. Meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, dan keadilan. Jawabannya adalah D. Peningkatan martabat kesejahteraan dan keadilan merupakan hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. 18. Nilai-nilai luhur Pancasila selalu menjiwai perilaku warga negara Indonesia sehingga kepribadian bangsa Indonesia
A. Perbedaan dengan bangsa lain di dunia. B. Setara dengan bangsa yang lain di dunia. C. Sama dengan bangsa lain yang ada di dunia. D. Lebih unggul dari bangsa lain yang ada di dunia. Oke, jawabannya adalah D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi pemaruan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan harus dijunjung tinggi oleh warganya karena berakar pada budaya dan pandangan bangsa. Oke. Yang ke-19, upaya untuk mencapai prestasi dapat dilakukan dengan sikap A. Selalu giat dan tekun berlatih. B. Berkecil hati dan rendah diri. C. Merasa takut bila menghadapi kegagalan. D. Tidak menyadari akan potensi yang dimiliki. Oke, jawabannya apa anak-anak? Yaps, A. Selalu giat dan tekun berlatih. Yang ke-20 atau yang terakhir, kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat disebut dengan A. Norma, B. Hukum, C. Undang-undang, D. Adat istiadat. Yaps, jawabannya adalah A. Norma. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Oke, terima kasih anak-anak. Stay at home ya. Jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung komentar di bawah atau langsung menghubungi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah ya anak-anak.